Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucieta Delia dengan NIM 15036-20077 dari sesi B akan mempresentasikan mengenai implementasi model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar, aplikasi perangkat lunak, dan perancangan interior gedung. Aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung atau yang bisa disingkat APLPIG merupakan salah satu mata pelajaran produktif, yaitu pembelajaran kejuruan yang diberikan sebagai kemampuan khusus kepada siswa sesuai dengan program keahliannya. Dalam hal ini adalah kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 2 Kupang, di mana mata pelajaran ini menekankan lebih banyak dalam bentuk praktik, yaitu penggunaan aplikasi perangkat lunak untuk membuat gedung gambar 3D dengan perancangan interior gedungnya, sehingga siswa dituntut mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan tugas perancangan gambar 3D yang diberikan. Dalam mata pelajaran ini, siswa akan mempelajari mengenai perintah dasar dalam menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk menggambar 3D pada gambar perancangan konstruksi bangunan dan memahami kebutuhan estetis dalam perancangan desain interiornya. Salah satu kompetensi dasar yang saya ambil dalam mata pelajaran ini adalah menyajikan prinsip dasar gambar 3D, di mana indikator capaian kompetensinya yang pertama ada mengoperasikan prinsip dasar gambar 3D, dan yang kedua, menyajikan prinsip dasar gambar 3D. Adapun tujuan pembelajaran dari mata pelajaran APLPG ini adalah agar siswa mampu menjelaskan, mencontohkan, mengoperasikan, serta menyajikan prinsip dasar gambar 3D. Dalam rangka agar tercapainya tujuan mata pelajaran tersebut, maka dibutuhkan model pembelajaran yang tepat agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan siswa mencapai indikator pencapaian kompetensi sebagai acuan evaluasi pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini bertujuan agar mempersiapkan generasi Indonesia memiliki pribadi yang kreatif, inovatif, dan aktif melalui pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar salah satunya adalah Discovery Learning, di mana merupakan proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pendekatan ilmiah sehingga memperoleh pengetahuan konsep yang sebelumnya belum diketahui tidak melalui pemberitahuan, melainkan sebagian atau seluruh pengetahuan tersebut ditemukan sendiri. Dikutip dari Nurlela pada tahun 2019, Discovery Learning is a series of learning activities that involve the ability of students to search and investigate learning materials systematically, logically, analytically, critically, and creatively. Di mana yang berarti Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang di dalamnya melibatkan kemampuan siswa untuk mencari dan investigasi materi pembelajaran secara sistematis, logis, analitis, kritis, dan kreatif. Model pembelajaran Discovery Learning ini mendorong siswa untuk berpikir kritis atas informasi yang didapat, karena siswa tidak sekedar menerimanya begitu saja, melainkan pembelajaran dalam Discovery Learning tidak ditampilkan secara utuh, hanya sebagian saja. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, khususnya pada mata pelajaran APLPG tersebut. Nah, sintak pembelajaran dari Discovery Learning ini adalah model pembelajaran yang memahami konsep, makna, dan hubungan melalui proses intuitif hingga akhirnya menyimpulkan.
Discovery terjadi ketika individu terlibat dalam proses untuk menemukan konsep dan prinsip kegiatan melalui yang pertama ada observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, determinasi atau menentukan, dan yang terakhir inferensi atau menyimpulkan. Untuk lebih memahami proses pelaksanaan pembelajaran discovery learning, dapat dilihat melalui sintaks pembelajaran berikut. Yang pertama ada giving stimulation, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Di sini, guru mengorientasi dan memberi pancingan agar siswa tertarik atas materi yang dibahas. Sedangkan siswa mengamati bacaan, gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran, topik, atau tema. Yang kedua ada statement atau problem identification, di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian merumuskannya dalam bentuk hipotesis. Sedangkan siswa mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, menemukan permasalahan dengan menanya, mencari informasi, atau merumuskan masalah, serta merencanakan prosedur langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga ada data collection, di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Sedangkan siswa mengumpulkan informasi fakta maupun data melalui membaca literatur, mengamati objek atau wawancara dengan narasumber, serta melakukan uji coba sendiri. Tahap yang selanjutnya yaitu data processing, di mana guru memimpin siswa untuk mengolah data dari informasi yang telah diperoleh, sedangkan siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan, dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis data, mengajukan kemungkinan jawaban. Yang kelima ada verification, di mana guru membantu siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data yang diperoleh. Dan siswa mengecek kebenaran dari hasil pengolahan data dengan mencari sumber yang relevan baik dari buku, media, serta mengasosiasikannya menjadi suatu kesimpulan. Yang terakhir ada general conclusion atau generalization, di mana guru membantu siswa untuk menarik kesimpulan terhadap proses penyelidikannya, serta siswa menyajikan hasil temuan, merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang sudah diolah, mengeksplorasi pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk dicari jawabannya. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana discovery learning merupakan model pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran APLPID, karena mendorong siswa untuk berpikir kritis atas informasi yang didapat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena tidak diberikan menerimanya begitu saja, sehingga dalam proses pembelajarannya lebih bermakna karena tidak ditampilkan secara utuh dan hanya sebagian. Adapun sintaks model pembelajarannya adalah seperti yang sudah dijelaskan, yaitu giving stimulation, yang tadi statement atau problem identification, data collection, data processing, verification, dan yang terakhir, general conclusion atau generalization. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat makalah yang kemudian dipresentasikan dalam PPT berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.